Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Haji. Kali ini kita akan coba belajar bersama modeling SketchUp lagi ya. Kali ini kita akan mencoba modeling rumah ya. Kita langsung mulai saja. Yang pertama kita bisa import file denah dari AutoCAD ke dalam SketchUp. Pilih file yang akan kita gunakan, pastikan unitnya sama dengan yang kita pakai di file AutoCAD kita. Misal AutoCAD kita menggunakan cm, berarti kita menggunakan unit cm di SketchUp optionnya di sini ya. Kita import. Oke, sudah masuk ya di sini teman-teman ya. Kita langsung saja dengan membuat denah lantai 1 terlebih dahulu. Kita bisa explode dulu, kemudian kita regroup kembali. Kita bisa hapus ya yang tidak kita pakai seperti ini. Kemudian kita bisa explode ya. Kalau memang belum di explode, kita bisa connect lagi. Dan pastikan untuk setiap bagian ini kita tertutup ya teman-teman ya. Seperti ini. Jadi setiap bagian dinding harus terkonek masing-masing ya. Oke. Setelah itu kita bisa generate face ya. Saya menggunakan Shift G, shortcutnya Shift G. Kemudian kita balik. Untuk shortcut teman-teman bisa assign sendiri ya. Di sini saya menggunakan custom shortcut ya yang sesuai dengan prefer saya, sesuai dengan kebiasaan saya. Kemudian teman-teman samakan semua ini ya, face-nya yang masih terbalik seperti ini. Kita samakan ya, klik kanan, orient face. Oke. Kemudian kita copy ya, satu ke atas 50 cm. cm. Jadi ada dua ya. Yang bawah itu gunanya untuk base buildingnya, kemudian yang ini untuk lantai satunya ya. Untuk lantai satu kita hanya memerlukan bagian temboknya saja teman-teman. Jadi selain itu kita bisa delete ya. Kemudian kita bersihkan garis-garis pembantu ini menggunakan clean up ya. Clean. Yang masih sisa bisa kita delete manual. Oke. Clean up lagi. Kemudian kita kasih ketinggian ya. Mungkin saya gunakan 350 ya untuk floor to floor-nya. Kemudian kita kembali ke lantai dasar ya, base building. Kita bisa hapus seperti tadi ya teman-teman. Kita hapus ininya dulu supaya memudahkan ya. Kemudian bisa kita intersect with selection. Nah, kemudian kita unselect bagian ini. Kemudian kita clean up. Oke, masih ada sisa sedikit ya. Kita bisa hapus manual. Kemudian kita close lagi ya, yang area terbuka ini menggunakan generate face. Teman-teman, sekilas saja ya untuk custom shortcut, teman-teman bisa masukkan ke sini ya, preference di window, preference, kemudian shortcut. Nanti teman-teman cari aja generate face ya. Oke,
untuk bagian ini kita hanya membutuhkan layout luar ya. Jadi kita bisa hapus layout dinding dalam dan kemudian kita push ke atas ya 50 cm setinggi tadi kita naikkan ya bangunannya. Sini ada yang masih sisa sedikit, kita tutup. Oke, kemudian untuk bagian teras kita push ya 45 cm. Untuk bagian carport kita grup sendiri ya. Kemudian untuk bagian taman juga kita grup sendiri. Untuk bagian taman belakang kita nggak perlu ya. Kita bisa push 45 cm. Kemudian kita grup kembali. Nah, untuk bagian carport bisa kita split ya seperti ini. Kemudian kita bisa push mungkin 30 cm. Jadi kita punya gap ya antara carport dan teras setinggi 15 cm. Kemudian di sini kita bisa push juga sesuai itu ya. Kemudian kita tarik ke bawah yang di sini untuk membuat garis miringnya seperti ini. Atau mungkin kita bisa split ya seperti ini ya. Jadi kemiringannya hanya di area depan saja. Oke, untuk taman sama kita tinggikan ya sekitar 10 cm dari carport. Kemudian mungkin kita nggak perlu ini ya, nggak perlu Kanstein. Langsung saja kita taman. Kita extrude lines ya. Shortcutnya di sini, extrude line. Teman-teman bisa download plugin pack ya di link di bawah ya, atau cari di channel Visualworks ya. Saya pernah share untuk plugin pack yang sering saya gunakan di sini. Sini kita push ke atas ya, kita kasih jarak mungkin 3 cm lebih tinggi dari carport. Kemudian kita garis di sini ya. Ini kita push ke bawah. Setinggi 30 cm kalau nggak salah. Oke, sip. Ini kita grup. Jadi kita udah punya base building sama lantai 1 ya. Di sini kita bisa push ke dalam ya. Karena perumahan ini ya, perumahan yang umum pada umumnya sekarang tidak ada pagar depan. Oke, kita lanjut ke lantai 2. Metodenya sama ya, kita grup dulu. Kemudian delete yang kita tidak akan pakai. Kemudian kita tutup open edge-nya ya, atau dinding yang terbukanya. Kita tutup seperti ini. Kita bisa menggunakan kombinasi move ya sama extrude line untuk menutup ini ya. Seperti ini bisa kita move, atau yang nggak bisa kita move bisa kita extrude line. Ini ada sedikit error, kita perlu fix. Yang ini nggak masalah ya teman-teman, nanti kita bisa fix dengan menggunakan plugin clean up. Oke, kita bisa generate face ya. Kemudian kita copy ke bawah 15 cm. Kita bisa move ke atas ya, sesuai level 350. Dan yang lantai 1 kita push ke bawah setebal 15 cm ya untuk area ductnya ini. Kita bisa hapus area ini. Kemudian kita bisa hapus menggunakan plugin clean up. Oke.
Untuk sisanya bisa kita delete manual kalau masih tersisa ya. Dan kita sesuaikan panjang ininya dengan yang lantai 1. Kemudian kita push ke atas 15 cm. Lubang tangga kita nggak terlalu pikirkan ya, karena kita akan fokus pada fasadnya aja, tidak ada modeling interior. Oke, untuk lantai 2 kita bisa hapus ya area yang kita tidak akan pakai seperti lantai. Kita jadi menyisakan area dinding saja. Kemudian kita biar aman kita bisa intersect dulu ya with selection. Kemudian kita clean up. Hapus yang masih tersisa ya. Kalau masih tersisa. Biasanya clean up udah bersih ya. Cuma ini berarti file AutoCAD-nya kurang rapih ya. Jadi nggak bisa langsung bersih. Biasanya menggunakan clean up, jadi udah langsung otomatis menghilangkan garis-garis yang ada di dalam ya. Kita bisa push kembali 350 karena floor to floor-nya kita menggunakan 350 cm. Jadi lantai 1 dan lantai 2 kita buat sama. Oke, jadi apa namanya? Base building kita udah jadi ya. Lantai base building, lantai 1, dak lantai 2, kemudian lantai 2. Oke. Save ya, jangan lupa selalu kita save rumah 2 lantai. Walaupun ada fitur auto save, tapi biasakan Ctrl S kita selalu pencet ya dalam interval yang lumayan dekat. 5 menit sekali kita Ctrl S. Selanjutnya kita bisa sedikit koreksi ya di bagian belakang. Mungkin sekitar 100 cm. Kita menggunakan Zoro tool ya untuk membuat garis ini ya, knife ya. Di sini saya sudah assign shortcut Shift C. Oke, untuk lantai belakang, area belakang kita nggak terlalu pikirkan ya, karena fokus kita hanya di fasad depan. Jadi area belakang cukup kita seperti ini aja juga sudah cukup ya. Jadi yang penting nanti akan rendering di fasad depannya. Oleh karena itu yang belakang kita tidak kutak-atik untuk menghemat waktu. Kecuali teman-teman job desk-nya sampai interior ya, atau animasi ya. Kalau animasi kan seluruh bangunan dia akan terlihat, dia akan muter ya, depan, belakang, samping, kanan, kiri. Maka dari itu kita perlu modeling semua. Tapi kali ini saya dapat permintaan dari klien hanya rendering fasad. Jadi untuk menghemat waktu, bagian yang tidak terlihat dari fasad kita tidak perlu modeling. Karena bisa menghemat waktu dan menghemat tenaga kita ya teman-teman. Oke, permintaan dari klien adalah mirip-mirip ini ya. Jadi apa namanya? Referensi kita kali ini akan mengacu pada ini ya. Walaupun kita tidak boleh mencontek secara keseluruhan ya, cuma ini gambaran klien pinginnya stylenya model seperti ini. Oke, jadi jangan terlalu sering melihat referensinya ya. Jadi misal klien punya permintaan apa, kita jangan terlalu sering melihat karena nanti style kita akan terbawa sama referensi kita. Jadi cukup lihat sekilas, kemudian amati dan desain sendiri sisanya ya. Next, saya kasih garis bantu 250 cm untuk kita membuat opening ya di lantai 1. Kita bisa menggunakan knife Zoro atau dari ini juga bisa ya, knife subdiv dari Artisan.
Tapi ini berbayar ya, kalau Zorok Knife gratis. Oke, tinggi opening sudah saya set ya 250. Kemudian kita bisa menggunakan garis bantu lagi untuk membagi dua area bangunan kita. Saya offset sedikit ya, 30 cm dari as tengah karena nanti di sini mungkin ada kolom. Saya beri lebar 50 cm untuk jendela, kemudian 100 cm untuk pintu, kemudian 50 cm untuk jendela. Dan saya menggunakan Zoro Tools lagi untuk membuat opening ya di area sini. Oke, kita hapus garis bantunya, kemudian kita copy ya, keluar. Nah, seperti ini. Lalu kita beri jarak lagi ya di tengah-tengah sini untuk opening area ruang yang di sini ya. Saya akan membuat 200 cm ya dari pinggir karena tadi di sini ada tangga ya. Jadi tangga start di sini kemudian naik. Saya akan buat opening untuk jendela di area sini. Mungkin sekitar 120 cm. Mungkin saya bisa geser sedikit ya. 50 cm ke arah kiri. Dan 30 cm dari lantai atau 40 cm dari lantai ya. Kita copy. Kemudian kita push ya ke dalam untuk membuat lubang. Oke, selanjutnya untuk bagian lantai 2 sama. Kita bikin garis bantu dulu 250 ya. Karena level jendela openingnya 250 semua ya. Kemudian di sini ada dua ruangan ya. Kamar tidur utama dan kamar tidur anak mungkin ya. Saya akan buka opening di sini. Startnya ya. Kemudian 120. Saya copy 2 kali. Kemudian saya copy ya ininya ya. Keluar. Mungkin kita cuma butuh satu karena ini identik ya, pasti. Saya up sekitar 40 cm ke atas. Jadi enggak, levelnya tidak langsung di lantai ya. 30 cm mungkin. Kita push. Oke. Kemudian di area tangga di sini juga kita akan berikan opening ya. Berupa jendela mati. Dengan lebar 60 cm ya. Copy, kita push ke dalam untuk membuat opening. Oke, jadi basic udah selesai ya, termasuk openingnya. Kita lanjut untuk detailing ya. Kita grup masing-masing ya, untuk jendelanya kita grup masing-masing. Kemudian kita letakkan kembali ke tempatnya masing-masing. Seperti ini. Karena ini identik ya 3, kita ubah menjadi komponen.
2 kali. Pintu juga kita tempatkan di areanya. Ini untuk jendela lantai 1. Oke, ini untuk opening area tangga. Oke, sekarang kita detailing ya teman-teman. Untuk pintu pertama ya, kita up sekitar 10 cm dari lantai atau 15 cm dari lantai. Untuk bagian jendela, kita offset 5 cm untuk membuat kusennya. Teman-teman bisa menggunakan 4 cm atau 5 cm sesuai kebiasaan teman-teman. Shift N, Shift M yaitu shortcut dari clean up ya untuk merge face sama erase stray edge. Jadi saya punya shortcut lagi ya untuk clean up. Jadi untuk area-area seperti ini kita cukup merge face-nya ya dengan menggunakan Shift M. Ini juga sama. Teman-teman bisa panggil ya fungsinya di sini. Nah, di sini merge face sudah saya shortcut Shift M, kemudian erase stray edge saya kasih shortcut Shift plus N. Untuk area jendela kita offset untuk bagian kusennya sekitar 6 cm. Jadi saya lebih suka setiap ini bisa kita buka ya jendelanya, enggak jendela mati gitu ya. Mungkin saya up sekitar 40 cm. Dan ini juga saya up 40 cm. Kita generate face ya. Dan kita clean lagi. Jadi saya bagi dua ya. Ada jendela hidup sama jendela matinya. 6 cm. Kita move keluar untuk bagian kaca. Kaca kita kasih ketebalan 0,5 cm dan kusennya ini sekitar 3 cm. Untuk kusen pintu kita kasih ketebalan 10 cm. Kita grup masing-masing ya teman-teman. Pastikan setiap objek yang berbeda itu kita grup sendiri-sendiri. Jadi pas nanti kita editing dia akan lebih mudah. Grup. Karena ini ada dua identik, kita bisa ubah menjadi komponen. Kita posisikan di depan ya. Oke, ini materialnya kita ganti dulu. Jadi all white ya, semua putih. Ini untuk material kaca. Kita langsung apply ya, supaya terlihat bedanya. Dan untuk kaca mati kita bisa buat langsung di sini ya. Menggunakan garis 1, kemudian kita extrude line dan kita kasih ketebalan 0,5 cm. Kita ubah materialnya menjadi kaca dan kita ubah menjadi komponen karena ada satu objek yang identik lagi. Kita copy dua objek ini. Oke, kemudian kita bisa tambahkan sedikit detail ya di sini ya. 0,5 kita push 2 cm. Jadi terlihat ada gap ya antara jendela sama kusen. Dan nanti ketika di render dia akan lebih terlihat lagi. Jadi lebih bagus untuk renderingnya. Mungkin area untuk kusennya saya perlu kecilkan lagi ya.
sekitar 1 cm. Dan untuk kacanya saya sesuaikan lagi ya. Kemudian ini materialnya masih terbalik ya. Bisa fix, oke. Kemudian untuk bagian pintu, kita beri ketebalan 4 cm. Kita posisikan dulu ya di kusennya seperti ini. Nah, teman-teman kalau mendapati seperti ini ya, jadi bolong, tinggal kita generate face aja. Oke, seperti itu. Untuk pintu kita bisa buat sedikit variasi ya, mungkin 10 cm. Yang di bawah kita bisa up 10 cm. Kita bisa bervariasi dengan tali air ya. Mungkin saya buat seperti ini. Kita hapus yang tidak kita pakai. Saya bisa buat seperti ini ya. Oke, kemudian kita push dalam 0,5 cm. Atau mungkin ini terlalu plain ya. Mungkin move 10 cm. Ini saya move 20 cm. Ini saya move ke 5 cm ya. Jadi nggak terlalu simetris ya. Oke. Kemudian kita fix untuk area openingnya. Karena jendelanya naik ya. Oke. Langkah lebih baik ya kalau untuk posisi outdoor, kusen kita buat mepet di area luar. Karena akan memudahkan air untuk cepat turun ya. Jadi untuk mengurangi resiko kebocoran di area opening ya. Dan untuk membuat pas ini lebih bagus nanti di render, kita buat tali air ya, 1 cm, kedalaman 0,5 cm. Nah, ini nanti ketika di render nggak terlihat flat. Ini berlaku untuk jendela juga ya. Kita buat tali air 1 cm dengan kedalaman 0,5 cm. Kemudian untuk jendela, tekniknya sama. Oke, saya fast forward aja ya, karena tekniknya sama dengan pas kita bikin pintu. Oke, untuk jendela udah selesai. Kemudian kita lanjut jendela atas. Dua ini juga saya akan fast forward ya, jadi nggak saya akan detailin lagi karena sudah dijelaskan di area pintu ya. Oke, terakhir untuk area ini ya, saya beri sedikit aksesoris.
supaya tidak terlalu sepi ya. Jadi saya sedikit kasih aksesoris seperti ini. Kita copy, terus kita bagi 4, hapus reference objeknya. Oke, jadi untuk pintu lantai 1, jendela lantai 1, dan jendela lantai 2 sudah selesai semua ya. Kemudian kita tambahkan apa namanya, beberapa efek ya di sini ya, bukan efek, beberapa ornamen ya, supaya modeling kita lebih clear ya, lebih bagus ya. Untuk dinding ini mungkin saya bisa majukan lagi ya, sekitar 30 cm, supaya area sini tidak terlalu flat ya, karena nanti akan kita buat rumahnya ini couple ya, seperti ini. Kalau tidak kita majukan di sini nanti akan kesannya nyambung ya. Jadi perlu kita kasih jarak ya. Mungkin sekalian 50 cm. Nah, sekarang terlihat lebih terpisah ya. Nah, di sini kita bisa tambahkan mungkin ornamen ya, profil, ketebalan 50 cm. Saya buat jalurnya dulu. Kemudian bisa kita group. Mungkin ini bisa kita mentokkan di sini ya. Nah, dari sini kita bisa membuat profil yang kita ingin ya. Jadi saya semi random ya. Mungkin saya buat seperti ini untuk apa namanya, profilnya ya. Pilih jalurnya, kemudian kita menggunakan follow me dan klik profilnya ya. Nanti akan jadi seperti ini. Tinggal kita reverse face-nya karena terbalik ya. Kita juga bisa tutup ya area di sini. Kita push seperti ini. Mungkin kita bisa majukan lagi sekitar mungkin 20 cm supaya ada lebih kesan ada topinya ya. Kemudian kita juga bisa menambahkan ornamen di sini ya. Kita bisa menambahkan topi-topi dengan ketebalan mungkin 15 cm. Majunya mungkin sekitar 30 cm atau 40 cm ya. Untuk area kanan kiri kita bisa
gunakan 20 cm atau mungkin 25 cm ya. Seperti ini. Kita juga bisa tambahkan sedikit profil ya di sini ya. Tidak usah terlalu mencolok ya. Mungkin seperti ini aja. Kemudian kita bisa tambahkan sedikit mainan di sini ya. Mungkin kita push sekitar 10 cm. Kita komponen ya, karena ada beberapa objek yang identik. Seperti ini. Dan area sini mungkin bisa kita tambahkan sedikit ya, supaya tidak terlalu tenggelam ke dalam. 5 cm. Kita grup dan kita copy di dalam grupnya itu ya. Kita bisa copy ke bawah juga dan atur kembali untuk ketinggiannya. Warna bisa kita satukan dengan warna kusen ya, supaya lebih menyatu. Bagian dalam dinding ini juga kita bisa kasih warna dengan warna yang sama. Oke. Warna topi ini pun kita bisa senadakan ya. Di sini pun kita bisa tambahkan untuk yang lantai 1 dengan profil yang sama. Seperti ini. Kita bisa push ya. Tadi 25 cm ya kalau tidak salah. Hanya saja di sini nggak terlalu butuh panjang ya, karena dia sudah ketutup sedikit sama ini ya, jadi panjang pun percuma. Mungkin kita tambahkan ketebalannya saja ke atas ya, sekitar 15 cm, jadi lebih tebal sedikit ya. Untuk bagian pintu juga sama. 25 cm. Atau mungkin tidak proporsional ya, kita bisa kurangi mungkin 15 cm. Jadi kita ingin hanya ada sedikit ya di area atas pintu untuk ornamen saja. Jadi tidak ada fungsi lain selain untuk ornamen. Mungkin kita tambahkan sedikit saja ya di bagian area ini. Kita bisa menggunakan cut. Tutup face-nya menggunakan generate face. Nah, dan di sini ada topi-topinya ya untuk mengurangi tempias di area jendela ini.
Selanjutnya untuk area atap, di sini untuk bagian area sini saya bisa kasih dak. Ini kita push ke atas ya, sekitar 50 cm. Dan bagian ini kita tutup dengan menggunakan dak ya. Oke. Kemudian untuk area bagian kanan, saya menggunakan atap pelana biasa ya. Jadi saya buat sudutnya 45 derajat. Seperti ini. Ini juga 45 derajat. Kemudian saya menggunakan line tools. Saya extrude dua garis ini sampai ke ujung bagian sini. Dan saya kasih overlap sekitar 40 cm. Oke. Bagian bawah saya kasih overlap ya, maaf. 80 cm. Bagian belakang pun sama, 80 cm. Saya grup atap ini, kemudian clean up ya face-nya, dan saya extrude menggunakan joint push pull ya, setebal 15 cm. Oke, kemudian dua face yang paling atas saya copy ke atas ya, seperti ini. Kemudian saya buat garis 30 cm sebagai atap. Teman-teman bisa buat lebih detail lagi ya untuk area atapnya. Tapi kali ini saya akan coba mencontohkan sesuatu yang simple saja ya. Jadi nggak terlalu yang super detail, cuma sudah cukup untuk visualisasi seperti ini. Kemudian saya close. Saya generate face. Kemudian saya clean up face-nya. Nah, oke. Jadi saya mau membuat atap simple ya. Kita ubah warnanya sesuai dengan warna atap. Mungkin saya buat dengan ini ya. Dua face bagian atas kita samakan teksturnya. Kemudian kita move ya ke bawah. Seperti ini. Oke, untuk menambah kesan realistisnya ya, karena kita menggunakan atap yang simple, kita bisa tambahkan edging ya di sini ya. Untuk edging atap ya. Oh iya, kita jangan lupa pastikan objek yang berbeda kita grup ya, karena nanti ada editingnya akan agak susah kalau kita nggak grup ya. Kita buat semisal seperti ini. Tidak usah terlalu super detail ya.
kemudian kita join push pull, mungkin 2 cm ya, kita group, kemudian kita copy seperti ini, kemudian kita sesuaikan posisinya supaya terlihat seperti overlapping. Seperti ini. Kemudian tinggal kita copy seperti ini. 10 kali. Kita bisa mirror untuk fill bagian belakang ya. Oke, kita bisa adjust materialnya dengan material yang sama. Oh ya, biasa kan kalau ada material identik, kita gunakan komponen ya, jangan grup ya. Karena nanti ketika komponen, editingnya harus satu-satu. Kebalik, kalau grup editingnya harus satu-satu. Nanti kalau kita udah ubah menjadi komponen, nanti dia bisa edit grupnya dengan cepat ya. Atau saya ulang aja karena saya pengen adjust lagi sedikit ya di area sini. Ini kita komponen dulu ya, jangan lupa. Sembilan kali. Kita mirror. Kemudian terakhir kita menggunakan satu lagi objek, kita tambahkan objek untuk bubungan atasnya ya. Seperti tadi ya, kita nggak terlalu butuh yang super detail. Oke, kemudian tinggal kita copy paste ya menggunakan move tools. Dikali 20, mungkin 22 kali 23. Itu yang ujung kita tinggal scale aja ya, sesuaikan posisinya sedikit. Kemudian bisa kita group dan ubah materialnya seperti ini. Oke. Nah, kita bisa adjust lagi ya untuk tembok sampingnya ini sehingga bisa menutup semua. Terakhir kita cukup menutup area bagian sini ya yang connect dengan atap. Kita cukup push ke atas, kita clean, intersect with selection, intersect with model ya. Oke, kemudian kita push, hapus yang tidak kita pakai.
Oke, kita bisa pindahkan di sini ya. Kita juga bisa offset supaya melebihi bagian atap. Kita close. Ini kita bisa push, hapusnya. Oke, clean up, shift Ctrl C. Ini juga bisa kita sesuaikan lagi ya. Seperti ini. Oke, untuk 3D modelnya sudah selesai ya. Kita tinggal menambahkan sedikit texturing ya. Karena ini masih progresnya masih draft, texturingnya saya tidak akan terlalu lebih detail ya. Jadi yang penting tiap material terlihat perbedaannya ya. Oke. Mungkin kita bisa tambahkan sedikit variasi material ya di area depan sini ya. Mungkin kita bisa push sekitar 5 cm. Kita group. Ini juga sama. Oke, kita push kembali di sini. Kemudian mungkin saya bisa kasih material ini menggunakan batu bata tempel ya. Atau warnanya terlalu merah, kita bisa edit sedikit. Dia agak gelap. Oke. Mungkin area sini kita bisa ubah warnanya ya. Menjadi sama dengan warna kusennya. Seperti ini, bagian ini juga. Oke. Tambahkan sedikit shadow ya. Supaya lebih representatif. Ketika sudah selesai semua, teman-teman bisa Ctrl A, kemudian kita make komponen, dan teman-teman bisa mirror ya untuk menciptakan efek couple-nya. 2. Kita juga bisa copy lagi supaya lebih terlihat berderet. 2. Oke. Kita mungkin bisa hilangkan efek ininya ya. Apa namanya? Profile line dan tambahkan sedikit efek extension line ya. Supaya lebih kesannya lebih arsitek.
Oke, jadi video kali ini cukup sampai sini ya. Nanti kita akan coba share untuk renderingnya di model yang sama dengan model yang ini. Kita akan share renderingnya menggunakan 3D Max dan Corona ya. Jadi untuk kali ini pelajaran kita ya, bukan pelajarannya, belajar bersama-sama kita akhiri karena sudah selesai ya. Jadi ada beberapa poin ya yang perlu saya tekankan lagi. Jadi setiap objek yang berbeda-beda harus kita grup masing-masing ya. Itu gunanya untuk mempermudah proses editing ketika kita akan mungkin revisi atau edit sedikit-sedikit ya. Kemudian pisahkan ya elemen-elemennya menjadi beberapa bagian seperti base, kemudian lantai 1, deck, lantai 2, dan atap. Kemudian beberapa tools yang saya sangat sarankan untuk teman-teman miliki adalah Zoro Tools, Zoro Cut ya, ini ya. Dia fungsinya untuk memotong ya, memotong objek, kemudian join push pull, kemudian clean up, ini yang paling utama yang sering saya pakai di sini. Ada juga generate face dan extrude line. Itu teman-teman bisa dapatkan juga di link di bawah ya. Oke, teman-teman, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di tutorial-tutorial berikutnya. Dan yang akan datang adalah proses rendering dari bangunan ini. Oke, see you.